Salam, salam kemenangan. Senang sekali saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Terima kasih untuk Kak Mana Tapsi Hombing. Saya ada di gudang kayu milik beliau yang ada di daerah Oenobu, Keva Menanu, NTT. Tempatnya luar biasa indah. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah jemaat yang bertumbuh pasti bertambah. Kita akan belajar dari jemaat mula-mula, bagaimana kondisi jemaat mula-mula, kehidupan rohani mereka bertumbuh pesat dan yang luar biasa. Pertumbuhan rohani mereka diikuti dengan pertambahan jiwa-jiwa. Gereja Tuhan harus menyadari 3 panggilannya. Panggilan yang pertama adalah koinonia. Umat Tuhan, orang percaya harus bisa hidup dalam suatu komunitas, harus bisa bersekutu. Tidak ada istilah yang namanya hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial yang masih memerlukan orang lain. Kejadian 2:18 catat begini, tidak baik kalau seorang itu hidup seorang diri saja. Kita membutuhkan orang lain untuk memperlengkapi kita. Yang kedua, panggilan gereja yang kedua adalah diakonia. Kita semua sebagai orang percaya terpanggil untuk melayani. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para gembala, bukan hanya para penginjil, tapi kita semua orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan yang harus siap melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus berkhotbah. Ketika kita membersihkan gereja, itu juga melayani Tuhan. Ketika kita membantu pekerjaan Tuhan, mungkin di dapur, mungkin ngepel gereja, itu pun melayani Tuhan. Upahnya hamba Tuhan, upahnya pendeta, upahnya pengerja, upahnya diaken sama satu dinar. Terus yang ketiga, gereja harus menyadari panggilannya sebagai marturia yang harus bersaksi, harus menyaksikan cinta Tuhan, harus menyaksikan kasih Tuhan. Kalau kita hidup hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, kita harus melayani Tuhan, kita harus bersaksi untuk Tuhan, karena Yesus sudah mati buat kita. Sebagai balas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, layani Dia. Kita akan belajar bagaimana sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, hidup kerohanian kita bisa bertumbuh dan bertambah. Yang pertama, menjaga kehidupan doa kita. Orang percaya, jadikan doa itu gaya hidup sebagai kebutuhan yang utama dan yang terutama. Saya suka statement seorang almarhum Bill Graham. Bill Graham katakan begini, jangan pernah mimpi bisa buat sesuatu yang hebat tanpa doa yang kuat. Doa itu hendaknya menjadi nafas hidup. Setiap langkah kita harus berdoa. Dengan berdoa bukan hanya laporan, tapi doa kita membangun hubungan dengan Tuhan. Percaya satu hal begini, ketika hidup kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan, karakter ilahi itu pelan tapi pasti akan terus berproses membentuk kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh dan bertambah. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Jemaat mula-mula ini bukan hanya mengutamakan doa, bukan hanya mengedepankan doa, tapi mereka membaca firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam hidup kita. Jangan hanya membaca firman Tuhan kalau ketika kita dalam kondisi tertekan, tapi belajar membaca firman Tuhan. Karena begini,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Kalau kita banyak baca firman Tuhan, percaya saudara, firman itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Terus yang ketiga, jemaat bisa bertumbuh dan bertambah kalau berani berkorban. Jemaat mula-mula itu luar biasa. Mereka berani mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya. Hampir setiap hari mereka itu mengorbankan waktunya untuk bersekutu, untuk memecahkan roti, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menasehati, saling berbagi. Bahkan yang luar biasa, firman Tuhan catat, mereka berani korbankan hartanya, apa yang dimilikinya, ketika melihat yang dalam satu komunitas itu mengalami kekurangan. Harusnya begini, gereja itu jawaban ketika umat Tuhan mengalami kesulitan. Bukan hanya teori, tapi praktek. Kasih sejati itu memberi, bukan hanya pintar berteori. Yang keempat, bagaimana bisa bertumbuh dan berkembang? Senantiasa memuji Tuhan. Ayat 47 catat begini, mereka memuji Tuhan ketika pujian dinaikkan. Mazmur 22 ayat 4 catat begini, ketika pujian dinaikkan, hadirat Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi saya harus tekankan saudara, mujizat bukan hanya yang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan. Mujizat terbesar dalam hidup kita ketika hidup kita berubah dari hidup lama yang rusak menjadi hidup baru yang penuh dengan kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi berkat. Itu adalah kesaksian yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Dan yang terakhir, kenapa bertumbuh dan bertambah? Penentunya ini, mereka berani bersaksi. Saudara, ternyata kesaksian itu bukan hanya menguatkan orang lain, tapi mempengaruhi orang lain dan bisa membangkitkan orang lain. Saya kasih contoh. Daud adalah pribadi yang suka bersaksi. Selalu ketika dia menghadapi masalah, dia saksikan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan dulu tolong aku menghadapi beruang dan singa, aku lolos. Dan aku percaya ketika aku menghadapi Goliat orang Filistin itu, aku pasti lolos karena campur tangan Tuhan. Ketika Daud berani bersaksi, menguatkan orang-orang di sekitarnya bahwa Allah yang luar biasa itu akan tetap bekerja ketika kita berani percaya dan ketika kita berani bersaksi. Bersaksi bukan hanya menguatkan iman kita, tapi juga menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mau bersaksi, saya kenal seorang Oma Eti. Saya dan suami panggil beliau Tante Yanus. Tinggal di Serpong, sekarang sudah almarhum. Yang luar biasa dari orang Oma ini, usianya 70 tahun lebih. Suami suka diajak menginjili orang. Dia ketok pintu rumah satu ke rumah yang lain. Dia cuma tanya begini loh, dari mana asal? Terus sudah ke gereja? Kalau misalnya orangnya bilang saya bukan orang gereja, terus Oma ini bilang begini, boleh saya duduk kita ngobrol-ngobrol? Silakan Oma, nyaman. Seorang Oma masih menghargai. Dia cerita tentang kasih Tuhan. Oma ini nggak pernah memaksa ayo jadi Kristen, tidak. Dia hanya beritakan tentang cinta Tuhan, saksikan tentang kasih Tuhan yang dia lakukan ketika dia sudah selesai dari rumah orang-orang dia kunjungi. Di rumah dia berdoa. Dia bilang, Tuhan Yesus, firman yang sudah hamba tabur biarlah bertumbuh. Saudara, yang luar biasa, dengan hitungan waktu pelan tapi pasti, orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar rumah Oma Yanus akhirnya boleh mengenal Tuhan karena kesaksian satu orang Oma yang berani bersaksi. Ada jiwa yang diselamatkan. Bagaimana dengan kita hari ini? Saya mengajak saudara, mari hidup menjadi saksi